di Thailand sebelah utara, dan leluhurku menyebutnya Lanat, sebuah tempat yang penuh elegi, misteri, dan romansa. Makhluk itu tuh mengatakan sebuah kalimat-kalimat yang luar biasa buat aku. Makhluk itu berkata bahwa lepaskanlah apa yang kamu pikirkan di sini tentang Pulau Majeti. Lepaskanlah apa yang membuat kamu berat tentang perintah leluhur kamu, dan ikhlaskanlah tentang apa yang sedang kamu jalani sekarang. Beliau mengenalkan bahwa dirinya adalah salah satu biksu moksa dan beliau adalah orang Indonesia. Jujur aku tadi sempat berpindah dimensi, dan tempat ini tuh menjadi menyeramkan karena banyak ruh-ruh yang berjalan-jalan di tempat ini untuk mencari jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sampurasun, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Apa kabar para kelana? Jadi ini aku lagi ada di depan hotel aku. Di sini tuh hotelnya tuh deket dengan gunung. Nah, buat perjalanan kali ini aku bakal datang ke salah satu kuil yang ada di Chiang Mai yang cukup bersejarah. Dan ada sebuah cerita bahwa di kuil tersebut tuh terdapat pemuka agama yang sesat. Halo para kana, jadi ini aku udah sampai di pintu gerbang Watumong, di mana Watumong ini tuh menjadi salah satu kuil yang cukup jarang dikunjungi karena jarang juga katanya orang-orang yang tahu kuil Watumong ini. Nah, kuil Watumong ini tuh menjadi sebuah tempat para biksu belajar untuk meditasi, menenangkan diri, atau tempat di mana menjauhi dari keramaian. Nah, karena sempat ada sebuah cerita kelam mengenai pemuka agama di sini yang sesat, maka dari itu aku ingin mencari tahu apakah ada hubungannya dengan biksu yang datang ke Pulau Majeti. Nah, tapi secara keseluruhan bahwa Watumong ini tuh adalah tempat suci, tempat untuk mereka belajar meditasi untuk menenangkan diri dan jauh dari keramaian, karena esensi dari meditasi Vipassana itu adalah mengenal diri sendiri dan menjauhi segala hal-hal yang ada di luar, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ke tempat kuil Watumong. Jujur aku ngerasain di sini tuh aku kayak lagi jalan di Dago Pakar, di hutan raya Juanda. Cuman ya bedanya kalau tempat ini tuh nilai-nilai religinya tuh tinggi, yang dimana karena banyak biksu yang meditasi di sini, energi yang dikeluarkan oleh biksu tersebut tuh menjadi bisa menetralisir hal-hal negatif yang ada di sekitar sini. Buat orang-orang seperti aku yang sedang menjalani supranatural tuh, suasana di situ tenang banget dan menjadi sebuah makanan yang enak buat badan aku, buat cakra-cakra aku. Dan
tertentu bahwa di tempat ini juga orang turis atau orang yang bukan Thailand juga bisa belajar meditasi di sini. Kalau ngomongin soal dimensi lain yang ada di sini juga aku tuh ngeliat orang yang pakai baju putih-putih. Aku nggak tahu orang, nggak tahu jin, tapi kalau kataku ini tuh adalah jin yang ternyata banyak jin juga yang belajar ilmu Buddhis di sini. Mungkin karena tergantung sebuah kultur atau sebuah budaya yang dimana ketika aku di Indonesia tuh yang aku temukan tuh banyak jin-jin Islam. Tapi ketika aku di Thailand ternyata banyak juga jin yang beragama Buddha. Dan si jin-jin ini tuh memakai putih-putih. Para kelana, jadi di depan sana tuh tiba-tiba ada entitas yang melambaikan tangan ke aku dan memberikan sebuah kode kepadaku untuk menghampiri dia. Jadi aku bakal coba menghampiri makhluk itu. Dia adalah perempuan, kayaknya seperti biksuni, biksunya perempuan. Nah, aku coba mau menghampiri perempuan tersebut. Ayo kita samperin dia. Oke. Teman-teman, aku mau coba berkomunikasi dulu dengan perempuan tersebut. Jadi di sini tuh ada arca-arca dan dia tuh lagi berdiri di arca sana, dan aku bakal coba samperin wanita tersebut. Kira-kira apa yang bakal dia sampaikan. Oke. Aku simpen kameranya di sini ya. Teman-teman, para kelana,
makhluk itu tuh mengatakan sebuah kalimat-kalimat yang luar biasa buat aku. Yang makhluk itu tuh bilang, kita duduk dulu di sini. Makhluk itu berkata bahwa lepaskanlah apa yang kamu pikirkan di sini tentang Pulau Majeti. Lepaskanlah apa yang membuat kamu berat tentang perintah leluhur kamu, dan ikhlaskanlah tentang apa yang sedang kamu jalani sekarang. Karena apa yang kamu jalani sekarang itu bukan sebuah perjuangan, itu bukan sebuah keharusan, itu bukan sebuah kewajiban, tapi apa yang kamu jalankan sekarang adalah kemanusiaan yang ada di dalam diri kamu. Sejauh mana kemanusiaan itu bangkit, sejauh mana kamu sudah menjadi manusia, dan sejauh mana kamu sudah merasakan bahwa perjalanan ini tuh adalah membentuk diri kamu menjadi manusia. Dia bilang untuk menjadi manusia tuh banyak caranya. Mungkin cara kamu untuk menjadi manusia itu adalah dengan kamu menjalankan perjalanan supranatural atau spiritual ini. Jadi perempuan itu bilang bahwa perjalanan yang sekarang aku lakukan itu bukan untuk Pulau Majeti, bukan untuk anak aku, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk leluhurku, atau bukan untuk keturunan aku, tapi untuk diri kamu menjadi manusia. Ketika diri kamu menjadi manusia, segala sesuatu hal yang kamu jalankan akan bermanfaat, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang bermanfaat. Perempuan itu mengatakan, bilang gitu sama aku. Jadi meskipun katanya bahwa aku berada di dalam kesesatan atau aku berada di dalam kebaikan, kalau di situ ada sebuah hal yang bermanfaat, berarti itu adalah proses kamu menjadi manusia. Karena proses menjadi manusia tuh bukan tentang berbuat baik, tapi proses menjadi manusia tuh adalah tentang kamu pernah berbuat salah, tentang kamu pernah berbuat baik, dan salah dan benar itu adalah apa yang ada di dalam diri manusia. Sumpah berat banget apa yang dia katakan, tapi yang jelas intinya yang aku cermati dari perkataan beliau tuh bagaimana caranya bahwa perjalanan ini tuh membuat aku tuh menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi kata-kata dia tuh memang benar-benar berat untuk aku cermati, tapi aku mencoba untuk mencerna kalimat dia. Mungkin aku harus berpikir, aku harus mengamalkan bahwa apa yang aku jalani sekarang tuh bukan karena orang lain, bukan karena siapapun, tapi aku harus bersyukur dengan apa yang aku jalanin tuh, karena ini tuh proses untuk menjadikan aku manusia. Karena belum tentu orang berbuat baik tuh itu sudah menjadi manusia, dan belum tentu orang yang berbuat tidak baik tuh dia tuh tidak manusia.
Em, dan tadi ada yang bilang ke aku, ada yang ngebisikin, katanya perempuan itu adalah jin. Dia tuh adalah tour guide dari jin-jin yang ingin belajar Buddha di sini. Jadi si jin tersebut adalah sahabat dari biksu-biksu zaman dulu yang moksa di sini. Ternyata yang belajar di sini itu bukan hanya manusia, tapi jin-jin juga belajar di sini. Aku jadi ingat salah satu gunung yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat, itu adalah Gunung Tikukur, di mana Gunung Tikukur itu adalah pesantrennya jin yang ingin mempelajari ilmu Islam. Dan anggap aja, dan di sini pun sama, Watumong itu adalah salah satu pesantren juga bagi kaum jin yang ingin mempelajari tentang Buddha. Kayak gitu sih. Teman-teman, para kelana, jadi tadi Kataya datang ke aku. Kataya bilang bahwa Kataya ingin aku berdiskusi atau ngobrol dengan salah satu jin yang bertobat di sini, yang melakukan sebuah perjalanan spiritual di Watumong. Nah, aku bakal coba berkomunikasi dengan jin tersebut. Tapi sebelum aku berkomunikasi dengan jin tersebut, aku bakal mengunjungi salah satu gua yang ada di Watumong di sini. Jadi gua tersebut adalah gua yang menjadi tempat para biksu-biksu zaman dulu bermeditasi. Di sini tuh disebut tempat tersembunyi, gua tersembunyi. Dan gua ini dibangun untuk biksu-biksu yang ingin menenangkan dirinya, yang ingin menjauhkan dirinya dari keramaian. Para kelana, jadi ini aku udah berkeliling-keliling di gua Watumong, dimana gua ini tuh menjadi tempat biksu-biksu bermeditasi. Jujur aku tadi sempat berpindah dimensi, dan tempat ini tuh menjadi menyeramkan karena
banyak ruh-ruh yang berjalan-jalan di tempat ini untuk mencari jalan pulang. Jadi tempat ini tuh dikelilingi oleh ruh-ruh yang bergentayangan, ruh-ruh yang masih belum selesai akan dirinya di ketika sewaktu dia masih hidup. Namun ketika aku coba berbicara dengan ruh-ruh tersebut dan bertanya, mereka semua tuh ketakutan dan mereka bilang bahwa aku bukan mencari kamu. Itu tuh diungkapkan dalam bahasa Thailand, cuman aku bertanya kepada Kataya apa yang mereka apa yang mereka omongin, dan Kataya bilang bahwa ruh-ruh tersebut tidak mencari aku, dan ruh-ruh tersebut tuh selalu mengulang sebuah kalimat yang berkata, aku tidak mencari kamu, aku tidak mencari kamu, aku tidak mencari kamu, mohon menjauhlah, tinggalkanlah, aku tidak mencari kamu. Jadi ketika aku samperin tuh ruh tersebut tuh berkata seperti itu, dan rata-rata mereka berbicara berbahasa Thailand. Cuman di sini juga ruh-ruh tersebut tuh bukan hanya orang Thailand, aku juga melihat energi atau orang-orang Indonesia dan orang-orang Western, juga orang-orang bule. Terus tiba-tiba aku dialihkan ke dimensi lain lagi, yang aku melihat para biksu-biksu dan biksuni di sini tuh merangkul ruh-ruh tersebut dan membawa ruh-ruh tersebut ke patung Buddhis yang tinggi banget, yang besar, dan di sana tuh si ruh-ruh tersebut tuh melingkar, lalu kayak diberikan sebuah kalimat-kalimat atau kata-kata mutiara yang itu tuh berbahasa Thailand, aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Dan Katanya bilang bahwa ruh-ruh tersebut tuh dibimbing sama mereka untuk bisa mengikhlaskan apa yang belum mereka capai atau kesalahan-kesalahan mereka ketika mereka masih hidup. Dan ternyata tempat ini pun bukan hanya untuk manusia yang masih hidup, bukan hanya untuk jin-jin, tapi untuk ruh-ruh yang berkeliaran. Biksu-biksu yang ada di sini juga ikut menampung atau membimbing mereka ke jalan yang benar. Para kelana, tiba-tiba ada satu sosok yang bilang sama aku, katanya bahwa di sini tuh makhluk-makhluknya tuh lebih terpercaya untuk dimintai informasinya. Nah, jadi untuk menembus makhluk itu, aku harus melakukan sebuah ritual atau sebuah cara langkah-langkah yang harus dilakukan, dan tentunya salah satu caranya tuh aku nggak boleh pakai sepatu. Nanti makhluk tersebut bakal membimbing aku
bakal memberitahu langkah-langkah apa aja yang harus aku lakukan. Dan katanya makhluk tersebut itu bukan jin ataupun ruh, tapi manusia yang moksa di tempat ini. Konon manusia itu tuh tahu informasi yang ada di tempat ini. Halo Parkalana, jadi aku tadi udah melakukan sebuah langkah-langkah untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Ternyata beliau mengenalkan bahwa dirinya adalah salah satu biksu moksa dan beliau adalah orang Indonesia yang merantau ke sini. Sebenarnya dia bukan merantau, tapi dia tuh memiliki sebuah tugas dari Tarumanegara. Teman-teman, ternyata tempat ini tuh ada hubungannya dengan kerajaan sebelum Tarumanegara. Sempat aku ceritakan bahwa di sini tuh terdapat biksu-biksu yang gila. Nah, ketika aku mencoba berkomunikasi dengan beliau, ternyata mereka tuh bukan biksu-biksu gila. Tapi kalian pernah dengar nggak cerita tentang Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar tuh memiliki sebuah pemikiran lebih visioner dibanding pemikiran-pemikiran orang pada zaman Syekh Siti Jenar. Nah, begitupun biksu-biksu yang dianggap gila di sini. Jadi biksu-biksu tersebut tuh memiliki pemahaman yang lebih visioner dibandingkan biksu-biksu yang lain, yang pemahaman-pemahaman tersebut tuh tidak bisa diterima, yang akhirnya biksu tersebut diasingkan dan dihukum atau disuruh merenungi kesalahan-kesalahannya di goa atau terowongan yang tadi aku jelajahi. Nah, dan akhirnya tercetuslah ada biksu-biksu yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang gila. Jadi disebut biksu gila, padahal mereka cuma mempunyai pemikiran yang out of the box. Nah, kalian juga sempat pernah dengar
apa yang aku ceritakan tentang salah satu biksu yang datang ke Pulau Majeti untuk meminta sebuah permohonan. Nah, ternyata biksu tersebut tuh pernah belajar di sini, pernah meditasi di sini, tapi tidak ada hubungan secara khusus di sini. Hanya dia tuh punya jejak rekam bahwa beliau tuh pernah belajar Buddha di sini. Jadi ternyata biksu-biksu di sini tuh bukan gila, tapi emang memiliki pemikiran yang out of the box dan berbeda dibanding pemikiran biksu-biksu yang lain. Terus aku tuh sempat aneh juga bahwa ternyata yang bikin aku aneh tuh dia tuh penampilannya tuh sama seperti biksu, tapi dia bilang bahwa dia tuh belajar juga agama kejawen, karena katanya bahwa agama kejawen sama Buddha tuh tidak terlalu jauh katanya, isi atau langkah-langkah ibadah tuh kayak definisinya tuh tidak terlalu jauh. Nah, terus ngomongin soal, karena itu kayak ngomongin soal sejarah dan ngomongin soal tadi aku keliling di salah satu aku bilangnya candi, tapi kalau di sini bilangnya itu pagoda. Terus kan harusnya kan ini tuh ngelilingin ini tuh arah jarum jam. Nah, itu normalnya tuh arah jarum jam, tapi kalau untuk berkomunikasi dengan biksu yang moksa ini, kita tuh kayak harus jadi kayak arah jarum jamnya tuh kayak diputar dibalik karena untuk kembali ke masa lalu, cara simbolisnya tuh. Nah, kalau di dimensi lainnya juga, kalau kita pindah ke dimensi lain, di sini tuh banyak orang-orang yang lagi ibadah, tapi yang cukup bikin aku aneh, kan ini tuh agama Buddha ya di sini. Ketika aku pindah dimensi tuh kayak campur-campur, ada orang Islam yang ibadah pakai cara orang Muslim, jadi ada orang yang lagi berzikir di depan pagoda ini, ada orang lain juga yang beribadah dengan cara agama Buddha, agama Hindu. Jadi berbagai macam cara untuk melakukan sebuah ritual di sini. Nah, terus konon katanya bahwa banyak juga orang-orang Indonesia yang moksa dan mengunjungi ke pagoda ini. Kenapa sih dikunjungi? Karena di dalam pagoda ini tuh ada sebuah paku bumi. Si paku bumi ini tuh adalah sebuah mahar antara kerjasama Tiongkok dan Indonesia. Cukup aneh juga kok kenapa Indonesia Nusantara bekerja sama dengan Tiongkok dengan disimbolkan paku bumi yang ada di dalam pagoda ini, padahal ini kan di Thailand. Oh, ternyata di Thailand Utara ini tuh secara geografis tuh tidak jauh dengan Tiongkok, dan Tiongkok tuh punya ikatan yang cukup emosional dengan Tarumanegara. Jadi ada sebuah sejarah atau sebuah kejadian di sini antara Tiongkok dan Tarumanegara, dan posisinya tuh di sini kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal yang serem-seremnya tuh, aku rasa di sini tuh nggak terlalu serem buat aku. Cuman yang bikin aku serem tuh tadi banyak roh-roh yang bergentayangan di sini yang meminta bantuan kepada biksu-biksu di sini untuk ditunjukkan mana jalan yang benar kayak gitu sih. Aku gak mau berspekulasi banyak karena tentu aku tidak bisa mempercayai informasi ini 100% dari mereka. Cuman kalau dilihat dari geografis, dari literasi-literasi yang sempat aku baca juga, memang benar bahwa Tarumanegara tuh sempat ada hubungan diplomasi dengan Tiongkok kayak gitu. Oh iya, jadi aku juga sedikit cerita juga bahwa mereka bilang juga, jadi pada zaman dulu tuh Buddhis yang ada di Bangkok sama yang ada di Chiang Mai ini tuh berbeda pemahaman. Jadi waktu zaman dulu tuh kerajaan
yang rajanya tuh pingin sistem agama Buddhisnya tuh sama gitu rata di Thailand, tapi karena mungkin si Chiang Mai ini tuh berdekatan dengan Tiongkok, jadi Buddhisnya tuh lebih ke arah Tiongkok dan berbeda pemahaman sama Buddhis yang ada di Bangkok. Nah, pemahaman-pemahaman itu tuh masuk terhadap biksu-biksu yang ada di sini dan tidak bisa diterima. Dan akhirnya tuh menurut aku ya, kayaknya dari yang aku lihat tapi nggak bisa 100% dipercayai. Jadi ada sebuah pertumpahan darah yang terjadi pada zaman dulu gara-gara pemahaman yang berbeda antara biksu yang ada di Bangkok dan biksu yang ada di Chiang Mai. Kayak gitu sih, dan pertumpahan darah ini tuh cukup menyeramkan, dan akhirnya ada beberapa biksu yang disuruh merenungkan diri di tempat ini atas kesalahannya, kayak gitu sih. Jadi makanya kayak aku, karena gini ya, kalau ngomongin soal jin tuh bisa berkamuflase menjadi apapun. Dan aku juga sempat banget melihat biksu-biksu yang bergentayangan yang tidak tahu arah, dan akhirnya mereka datang ke tempat ini untuk untuk berdamai dengan dirinya sendiri atas masa lalu yang kelam menurut mereka. Dan ya, bahwa biksu-biksu yang dibantai itu tuh sekarang lagi di kayak tahap rehabilitas lah di sini tuh. Oke, jadi sekali lagi bahwa informasi ini tuh nggak bisa dipercayai 100% karena kalian tahu bahwa benar dan salah tuh menurut aku tuh itu tuh kayak abu-abu, kayak samar gitu, karena aku tidak melihat kejadian itu secara langsung dan mendengarkan informasi dari mereka. Tapi kejadian-kejadian ini juga bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, kayak gitu sih. Halo para Kelana, jadi cukup segini yang bisa aku sampaikan dari perjalanan aku di Thailand. Dan seperti biasa, semoga perjalanan ini tuh bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Buang yang negatifnya dan amalkan, simpan yang positifnya. Semoga para Kelana selalu disehatkan, dan semoga perjalanan yang lagi dilakukan oleh para Kelana bisa menjadikan para Kelana menjadi manusia seutuhnya seperti yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus ikutin perjalanan Kelana Sangpuan di Thailand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.